Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Mulya Ramadan. Di sini saya ingin sedikit membahas perihal tentang etika dan empati di media sosial. Hampir setiap hari kita bersentuhan dengan media sosial. Dari bangun tidur, mengecek notifikasi, hingga malam sebelum tidur. Kita tidak bisa lepas darinya. Media sosial memang membawa banyak manfaat. Kita bisa terhubung dengan teman lama, mendapatkan informasi yang cepat, hingga mengekspresikan diri. Namun, pernahkah kamu merasa tersinggung oleh komentar orang lain di dunia maya? Atau malah tanpa sadar pernah menulis sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain? Nah, disinilah pentingnya etika dan empati di media sosial. Video ini akan membahas mengapa keduanya sangat penting untuk dibahas, apa saja contoh etika yang harus kita terapkan, dan bagaimana cara menemukan empati agar dunia maya jadi ruang yang lebih sehat. Oke, pembahasan pertama, apa itu etika dan empati di media sosial? Etika di media sosial berarti aturan tidak tertulis tentang bagaimana kita berperilaku saat berinteraksi di dunia maya. Mulai dari cara kita mengunggah konten, menulis komentar, hingga berbagi sebuah informasi. Sementara itu, empati adalah kemampuan kita untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Saat seseorang mengunggah foto, menulis curhatan, atau bahkan membuat kesalahan, kita mencoba melihatnya dari sudut pandangnya, bukan dari hanya kacamata kita sendiri. Jadi, etika dan empati berjalan bersama. Media sosial bisa menjadi tempat yang mendukung, bukan tempat penuh drama dan kebencian. Nomor 2, perilaku tidak beretika di media sosial. Sayangnya, kita sering menemukan perilaku yang melanggar etika. Beberapa di antaranya cyberbullying, menghina dan meremehkan atau menyerang seseorang lewat komentar atau pesan. Yang kedua, menyebarkan hoax, membagikan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Lalu yang ketiga ada body shaming, mengomentari fisik orang dengan kata-kata yang menyakitkan. Yang keempat ada oversharing. Oversharing ini adalah membagikan informasi pribadi yang terlalu berlebihan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun untuk orang lain. Semua contoh itu menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak kata-kata kita sendiri. Di balik layar ponsel tetap ada hati dan perasaan yang bisa terluka. Lalu mengapa etika dan empati itu penting? Jadi teman-teman, ada pepatah yang bilang mulutmu itu harimaumu, di mana media sosial ini bisa kita ubah menjadi jempolmu harimaumu. Satu komentar kasar bisa merusak hati seseorang, bahkan dalam kasus ekstrim memicu depresi atau tindakan berbahaya. Dengan menerapkan etika dan empati, kita bukan hanya menjaga perasaan orang lain, tetapi juga menjaga citra diri kita sendiri. Bayangkan jika jejak digital kita bisa dilihat kapan saja oleh teman, keluarga, bahkan calon atasan di masa depan. Jadi, sopan dan bijak di media sosial adalah investasi jangka panjang untuk reputasi kita sendiri. Lalu bagaimana cara menerapkan etika dan empati? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan, yang diantaranya adalah berpikir sebelum mengetik. Tanyakan pada diri kita sendiri, kalau aku yang menerima komentar ini, apakah aku akan tersinggung? Lalu, jangan mudah terpancing. Jika melihat postingan yang membuat emosi naik, ambil jeda dulu sebelum bereaksi. Lalu ada hargai privasi. Jangan menyebarkan foto, video, ataupun informasi pribadi orang lain tanpa seizin hak milik. Lalu, berbagi hal positif. Sebarkan inspirasi, semangat, ataupun humor yang membangun, bukan konten yang merendahkan. Lalu ada belajar untuk meminta maaf. Jika pernah salah menulis atau menyakiti orang lain, jangan gengsi untuk mengakuinya.
Lalu ada contoh nyata pengaruh etika dan empati. Kita bisa lihat contohnya di dunia nyata. Saat ada bencana, banyak pengguna media sosial yang menggalang donasi dan menyebarkan informasi bantuan. Ini salah satu bukti dari empati. Sebaliknya, saat ada figur publik atau teman yang terlibat masalah, sering kali komentar penuh caci maki yang membanjiri akun mereka. Padahal, empati berarti memahami bahwa semua orang bisa berbuat salah, dan kita bisa mengingatkan tanpa perlu merendahkan. Media sosial hanyalah alat. Bagaimana alat itu digunakan tergantung pada kita. Jika kita menerapkan etika dan menumbuhkan empati, dunia maya akan menjadi tempat yang lebih nyaman, lebih aman, dan lebih manusiawi. Mulai hari ini, mari jadikan jempol kita bukan senjata, tapi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Karena kata-kata yang kita tulis bisa mengubah hari seseorang, entah itu lebih buruk atau menjadi lebih baik.